apa kabarnya? Baik, sukacita? Yes. Bertemu kembali dengan Kak Yufis di dalam ibadah secara online. Hari ini kita akan boleh diisi dan diperlengkapi menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan satu pujian yang boleh mengantarkan kita dalam ibadah ini sekaligus dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa, satu lipat tangannya, dua tutup matanya, dan tiga tundukkan kepalanya. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setianya Tuhan yang telah memelihara dan menyertai seluruh kehidupanku. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Mari Tuhan yang boleh menolong kami dari awal hingga akhir. Mampukan kami juga di dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Ini hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang boleh memimpin seluruh fasilitas yang kami gunakan. Iblis yang tidak senang, biarlah dipatahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memulai ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan semangat katakan amin. Tema kebenaran firman hari ini, orang kaya dan Lazarus, terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 dan Yakobus 2 ayat 13. Nanti bisa dibaca kembali ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Yufis mau tanya nih semua sama adik-adik. Siapa di sini di antara adik-adik yang pernah memperhatikan seorang temannya yang punya kehidupan yang berlebihan, atau yang punya barang-barang mewah, serba ada, atau adik-adik juga pernah memperhatikan teman yang berkekurangan, teman yang tak punya apa-apa, teman yang perlu pertolongan? Apa adik-adik pernah ya untuk sudah sering melihat? Mungkin ada di antara kita yang boleh mengalami beberapa hal tersebut. Nah adik-adik, hal itu juga terjadi loh sama orang dewasa. Ada orang dewasa yang bisa makan apa saja, punya apa saja. Tapi ada orang dewasa yang sudah punya berlebihan, gak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Jangankan mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitar yang sedang membutuhkan, yang sedang kekurangan, tidak pernah diperhatikan. Sama dengan kebenaran firman hari ini yang mau kita dengarkan. Dalam Lukas 16 ayat 13c, Tuhan Yesus menekankan satu hal sebelumnya adik-adik, yaitu bagaimana seseorang yang tidak bisa mencintai uang dan mencintai Tuhan. Jadi harus memilih, mau mencintai uang atau mengasihi Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus bercerita tentang hal itu, ternyata orang Farisi mengolok-olok Tuhan. Ketika mereka mengolok-olok Tuhan, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka lebih mengasihi uang. Namun, dengan keadaan itu, Tuhan Yesus mau cerita tentang bagaimana seseorang yang punya harta dan mempunyai sesuatu di dalam dunia ini. Dan bagaimana nasibnya? Kita lihat satu video. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu
dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Adik-adik, bagaimana nasibnya? Orang kaya bagiannya ke neraka. Sedangkan si Lazarus kemana dihibur? Di pangkuan Abraham. Nah, yang mau kita pelajari bukan tentang status sosial mereka berdua. Bukan tentang orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Tidak, bukan itu ya adik-adik maknanya. Tapi yang mau kita ditekankan dengan kita hari ini adalah bagaimana iman Lazarus adik-adik dan imannya orang kaya. Bagaimana ketika Lazarus yang miskin, Lazarus seorang pengemis yang boleh mengalami kehidupan yang kekurangan, tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak pernah marah kepada Tuhan, tapi dia tetap berpengharapan, dia tetap teguh, pasti Tuhan akan menyertainya. Berbeda dengan orang kaya yang hidup dengan kelimpahan, yang tidak mau mengutamakan Tuhan, yang tidak mau mengasihi Tuhan, bahkan tidak mau mengaplikasikannya kepada sesamanya. Nah adik-adik, bagaimana iman yang mau kita pelajari? Ketika kita memiliki iman mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita tahu bagaimana mengaplikasikannya kepada sesama. Bagaimana kita boleh menunjukkan kasih Tuhan yang sudah kita terima kepada sesama kita. Bagaimana kita boleh punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Bukan berarti orang miskin bagiannya masuk ke surga, orang kaya bagiannya masuk neraka. Tidak ya adik-adik, tapi
iman, bukan masalah status sosial yang boleh memastikan kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi bagaimana iman, kepercayaan kita kepada Tuhan selama kita hidup. Dan bagaimana perilaku hidup kita di dalam mengaplikasikan kasih-Nya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah sungguh menguatkan kita, memperlengkapi kita di dalam kita untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh mengaplikasikannya kepada sesama. Kita lebih memperdulikan sesama kita. Kak, aku gak punya apa-apa untuk kubagi kepada orang lain. Dengan kekurangan kita pun adik-adik, kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Masih ingat kan tentang janda miskin dan orang kaya? Bagaimana janda miskin itu memberi dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan meskipun dia kekurangan. Kita juga gitu adik-adik. Mau kita yang sudah punya hidup serba ada, mau kita yang sedang kekurangan, tapi kita mau belajar untuk boleh mengasihi Tuhan dengan benar dan boleh mengaplikasikannya dengan sesama. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita, boleh memperlengkapi kita. Nah, ayat hafalan kita untuk yang kecil dari Matius 19 ayat 19b. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk kelas besar dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dihafal dan dikirimkan di grupnya masing-masing. Demikianlah kebenaran firman hari ini. Kita akan tutup ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk boleh memperluas kerajaannya. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, kau temanku, ku temanmu. Ibadah kita semuanya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita semua berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Jika hari ini kami boleh Tuhan kasih kesempatan untuk boleh menikmati ibadah bahkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami nikmati boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat waktu, buat pujian, bahkan buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Bahkan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang boleh meneguhkan kami untuk kami boleh mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami dan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah itu tidak berlalu ya Bapa, tetapi boleh termateraikan dan senantiasa teraplikasikan di dalam hidup kami. Hingga ibadah hari ini sungguh boleh memperlengkapi kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, inilah kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati sekolah kami, masa depan kami,
kedua orang tua kami, bahkan seluruh keluarga kami. Dan biarlah senantiasa kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Kau ya Tuhan, bahkan mencintai firman-Mu dan boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan ampuni kami ya Tuhan, mungkin di dalam ibadah dari awal hingga akhir banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami perbuat. Mungkin kami kurang konsentrasi, mungkin di antara kami ada yang bermain-main. Ampuni kami ya Tuhan akan semuanya itu. Tetapi biarlah Tuhan yang boleh mengajari kami untuk hidup benar. Dan ingatkan kami satu persatu ya Tuhan untuk boleh menghafal ayat-hafalan, bahkan boleh mengirimkannya ke grup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami akhiri ibadah kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.